Yo, saya pikir Anda es. Aku tidak berharap hidupmu cukup besar. Ini bisa hidup. Oke, cepatlah mencetaknya. Pada saat itu, aku tidak bisa mengendalikannya. Jangan sampai wanita gila ibumu datang ke rumahku, menangis dan berisik. Saya tidak tahu, saya pikir saya menyakiti Anda. Jika bukan karena saya setahun yang lalu, saya akan memberikan sumsum tulang Anda. Kau pikir kau masih hidup dengan leukemia? Aku memberikan hidupmu. Kau memperlakukan aku dengan kejam. Sepertinya kau tidak bisa hidup tanpa. Katakan yang sebenarnya. Xiaojie mengetahui bahwa aku menderita leukemia. Saya menghabiskan banyak uang untuk menemukan sumsum tulang yang cocok untuk saya. Hanya 2 bulan setelah kau. Xiaojie menemukan sumsum tulang yang tepat untukku. Jadi bahkan tanpa Anda, aku akan hidup seperti sekarang. 2 bulan. Cukup untuk membiarkan sel-sel kanker Anda menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan jika transplantasi sumsum tulang berhasil, masih berisiko kambuh. Lagi pula, aku memberikan hidupmu. Jangan berpikir kau adalah juru selamat. Saya punya uang. Bahkan tanpa Anda, Qianting masih bisa hidup dengan baik. Tapi kau ingin makan daging angsa. Cepat dan tanda tangani perjanjian perceraian. Kalau tidak, aku akan membantumu. Jika bukan karena kau memberiku sumsum tulang, orang tua saya bisa memukul saya. Kau tahu betapa menjijikmu orang tuaku. Orang miskin satu. Kau tidak pantas mendapatkan sepatu untuk Xiaojie kami. Saya ingin datang ke rumah saya untuk makan nasi lunak. Biarkan kau menceraikan aku. Aku bisa melihat kamu. Tidak akan butuh waktu lama. Kau akan menyesali keputusan. Wow, akhirnya sisihkan hubungan suami istri dengan limbah ini. Aku sangat senang. Keluar dari suami. Kenapa kau harus keluar? Apa yang kau hitung? Katakan yang sebenarnya. 15 bulan depan aku akan menikah dengan Xiaojie. Apakah Anda sangat sedih? Sangat menyedihkan. Jika ya. Jangan pergi ke es pada hari pernikahan saya dengan Xiaojie. Jangan sampai itu membuat kita tidak jelas. Xiaojie. Aku menikah dengan sampah itu. Aku malu untuk pernikahan. Bulan depan, kita akan menikah. Kau harus memberiku pernikahan yang tak terlupakan. Yakinlah, sayang, pada saat itu, aku akan tuan rumah untuk Anda. Pernikahan paling sensasional. Ini adalah apa yang Anda katakan. Pastikan untuk melakukannya. Tentu saja, uang kecil ini adalah sepotong kue untuk keluarga Liu saya. Yah, aku akan senang. Anda akan lebih bahagia di rumah gua. Aku benci. Ayo pergi, sayang. Perzinahan. Keluarga Qin, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangzhou. Keluarga Qin saat ini kekurangan menantu. Selama 15 bulan depan saya akan mengadakan pernikahan dengan Qin Aosui. Masyarakat Jiangzhou yang tinggi, siapa yang akan bergabung dengan kalian? Pernikahan wanita. Aku akan membiarkan pernikahan kalian menjadi lelucon di seluruh Jiangzhou. Hanya Qin Aosui. Hai Yachen. Kau sudah bangun. Sungguh sebuah keajaiban. Ini kamu keke. Bukan aku? Kau pikir itu Zhang Qianting? Oh ya, aku baru saja melihat. Zhang Qianting keluar dengan surat cerai. Apakah Anda menandatanganinya? Dia meniru kata saya sebelumnya dan menandatanganinya. Aku hanya menekan sidik jari. Saya akan mengatakan bahwa Zhang Qianting ini bukan manusia, tapi kau menyelamatkan hidupnya. Saya ingin membersihkan hubungan Anda ketika saya pulih. Kau juga orang bodoh. Banyak gadis di kelas mengejar Anda di perguruan tinggi. Anda hanya memukul Zhang Qianting. Sekarang aku menyesal. Hidup hanya bisa tumbuh setelah melalui. Bukankah itu? Alasannya adalah bahwa Anda buta. Oh, benar. Cepat dan lihat ayahmu terakhir. Aku takut dia tidak bisa. Apa yang salah dengan ayahku? Bukan karena kau. Ayahmu punya penyakit jantung. Aku tahu kau melakukan hal bodoh. Di tempat, dia muntah darah.
Aku tak sadarkan diri selama 3 hari. Kau sudah bangun. Aku takut dia tidak akan pernah bangun. Wei. Anda bangun Yaohua, Anda bangun dan bangun. Dokter, tolong bantu aku. Aku akan berlutut. Miss Yang, jangan lakukan ini. Kami telah melakukan yang terbaik. Hati suamimu telah berhenti. Hanya sel otak yang mati. Kita bisa memberinya bukti kematian. Anda masih membayar biaya pengobatan. Lalu persiapkan dia. Kentut. Kelompok dukun Anda. Ayahku, dia jelas menyelamatkan. Mari kita persiapkan. Kalian tidak tahu. Perilaku seperti itu. Anda hanya ingin menjadi dokter dan direktur. Hanya tersenyum. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah saya. Aku menyelamatkan diri. Anak laki-laki, kau terlalu nakal. Tuan Wu adalah ahli paling otoritatif di Departemen Kardiologi kami. Kau menghina kami. Beraninya menghina Wulau. Kami belum selesai dengan Anda. Anak laki-laki, kau harus memberiku pernyataan. Kau tidak ingin keluar dari rumah sakit ini. Aku akan memberitahumu. Kau datang. Ibu kecil. Kau akhirnya bangun. Ibu pikir dia akan kehilangan Anda dan ibu dan ayahmu. Aku tidak ingin hidup. Ibu. Yakinlah. Ayah akan baik-baik saja. Anak laki-laki, aku ingin melihat apa yang bisa kau katakan padaku. Aku bisa menyelamatkan ayahku. Buktikan ketidakmampuan Anda. Ye Chen, kau tidak gila minum pil tidur. Tuan Wu adalah provinsi Nanjiang kami. Ahli jantung paling otoritatif. Dia bilang jika dia tidak diselamatkan, itu setara dengan hukuman mati. Kau hanya lulusan fakultas kedokteran. Tidak pernah magang di rumah sakit. Apa yang harus kau lakukan untuk menyelamatkan ayahmu? Sertifikat kualifikasi apa yang membuktikan ketidakmampuan Wulau? Oh Tuan Wu, aku ingat. Anak ini terlalu banyak minum pil tidur 3 hari yang lalu, yang dikirim ke rumah sakit kami untuk diselamatkan. Hei, dia adalah Jiangsu Tianbao Chinese Medicine Hall, menantu dari rumah Dr. Zhang. Saya mendengar bahwa menantunya ingin menceraikannya. Dia hanya ingin tidak minum obat tidur. Ini konyol, limbah seperti itu. Jika dia bisa menyelamatkan seseorang, dia ingin memiliki kemampuan ini. Zhang tidak sabar untuk menawarkan dia. Apakah Anda akan membiarkan putri Anda menceraikannya? Nak, aku ingin melihat apakah kau bisa menyelamatkan ayahmu. Jika kau bisa menyelamatkan ayahmu, aku akan membebaskan ayahmu dari biaya pengobatan. Aku akan memberimu 100.000 lagi. Jika kau tidak bisa menyelamatkan ayahmu, Kau berlutut dan menempar diriku sendiri. Kalau begitu kau siapkan aku 100.000. mencari es ini adalah plot telanjang es. Anak laki-laki berhenti. Bahkan sebuah rumah tangga tidak memungkinkan Anda untuk menginjak-injak. Mata lambat. Meskipun anak ini sederhana dan kasar, tapi tidak ada keraguan. Bahkan pengobatan Tiongkok kuno yang telah berlatih kedokteran selama beberapa dekade, tidak dapat menemukan titik akupunktur secara akurat dalam waktu yang singkat. Dan dia melakukannya. Ini menunjukkan teknik tubuhnya. Sudah dipraktikkan. Yaohua kondisi ini. Bahkan teknologi paling canggih di barat. Tidak bisa menyelamatkan. Jika itu benar-benar menyelamatkan, itu akan menjadi acara yang sangat serius bagi komunitas medis internasional. Sudah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Hawa. Bagaimana kabarmu? Hawa. Jauh lebih baik. Keajaiban adalah keajaiban. Bagaimana mungkin?
Ayah, bagaimana perasaanmu? Chen Castle. Ayah pikir aku tidak akan melihatmu lagi. Ayah merasa lega. Napas ini juga lancar. Merasa baik dengan penyakit jantung. Halo ayah, aku merasa nyaman. Ya Ohua sebenarnya. Kau sudah tutup. Ini adalah obat Siaen. Menarikanmu dari gerbang hantu dan menariknya kembali. Apa yang menyelamatkan saya? Tampaknya benar bagi Siaen untuk belajar kedokteran. Ini akan menyelamatkan hidup saya pada saat kritis. Atau kau punya visi? Mengatakan bahwa Anda adalah dukun. Anda tidak yakin satu persatu. Sekarang apalagi yang dilisensikan? Tuan Ye meminta Anda untuk menerima saya sebagai murid. Berikan obat Anda. Aku akan meneruskan obatmu. Biarkan Anda menjadi profesi medis. Kehadiran kekaguman dan ibadah. Pertama, manusia. Jelas kau tidak. Ngomong-ngomong, beri aku 100.000. Bagus-bagus. Aku akan memberikanmu. Orang tua, mari kita keluar dari rumah sakit. Siang hari, anakku mengundang kalian untuk makan besar. Kakek Wu sangat marah sehingga Anda bisa bergegas. Cepat pergi. Emma's. Jiangxing. Setelah pendarahan otak ibuku, sampai sekarang masih tidak sadar. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Kau bilang akan sembuh. Tapi 2 bulan telah berlalu. Ibuku masih tidak sadar. Emma's. Para ahli di rumah sakit kami. Bahkan para ahli yang diundang ke Kyoto tidak bisa berbuat apa-apa. Penyumbatan pembuluh darah otak wanita tua itu terlalu parah. Saya takut operasi. Jangan bilang kata-kata ini tidak berguna. Aku akan memberimu 1/2 bulan lagi. Jika penyakit ibuku tidak jelas. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Aku akan membongkar rumah sakit. Biarkan kalian dukun pergi ke jalan untuk mengemis. Hei, benar. Kekek, aku ingat. Mungkin seseorang bisa menyembuhkan wanita tua itu. Siapa? Nama pria itu adalah Ye Chen. Keterampilan medisnya sangat luar biasa. Baru saja, dia menyelamatkan ayah tuanya. Kurasa dia bisa menyembuhkan wanita tua. Kalau begitu, panggil dia. Dia sudah meninggalkan rumah sakit. Hei, tapi rumah sakit kami bisa memberikan informasi. Dengan cara Jinye, sangat mudah untuk menemukan seseorang di Jiangzhou. Aku akan mendapatkan informasi. Sebelum gelap. Harus memberikan Ye Chen ini kepada saya, silahkan kembali. Ingat ya, tolong. Apa yang orang tua suka makan? Chen Castle. Ah. Dekorasi ini sangat mewah. Harga Ki harus tidak murah. Mari kita ganti tempat. Ye Xiaochen. Kau dan ayahmu dirawat di rumah sakit. Tahun-tahun ini, kami telah menghabiskan semua tabungan kami. Mungkin juga pergi ke restoran cepat saji. Ibu dan anak kalian. Tidak perlu menikahi menantu perempuan di masa depan. Di masa depan, cari orang Ki untuk masuk. Ada bunga Ki. Kalian berdua telah membesarkanku. Hari ini, hanya memesan Ki bukan masalah. Mari kita pergi ke restoran cepat saji. Hei, jangan, ayah. Kami punya bunga Ki kasual. UPS, orang tua, mari kita pergi. Kemana perginya? Makan makanan cepat saji. Aku takut pendapatmu selama setahun. Tidak cukup makan. Nona, bagaimana Anda berbicara? Anda. Apakah Anda mendiskriminasi orang desa? Aku bilang padamu. Orang terkaya di Tiongkok.
Perasaan kakek nenek Anda berasal dari kota. Terlalu banyak. Apa yang terjadi pada orang desa? Saya juga seorang senegaranya. Bekerja di kota sekarang Bisakah menghasilkan saya saya mendapatkan ki? Sikap ini juga layak menjadi pelayan. Jika ini masalahnya, aku tidak akan datang ke sini lagi. Hello, Pak. Apa yang terjadi? Dia bilang aku dan orang tuaku sama-sama. Apakah ini sikap pelayan? Maaf, Pak. Apakah ini sikap Anda untuk melayani pelanggan? Masih ingin melakukannya, Manager? Aku tidak bermaksud. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa barang ini mahal. Ayo keluar dan makan makanan cepat saji. Aku akan membiarkan mereka keluar. Tidak ada diskriminasi terhadap orang desa. Apa yang salah tanpa ki? Apakah orang yang makan makanan cepat saji tidak mampu membelinya? Aku bilang padamu, hari ini aku hanya melihat ayah dan ibuku makan di sini. Konsumsi 10W dan 8W. Kau manajer. Jika kau tidak, aku tidak menghabiskan. Kalau begitu kau siap. Aku akan memesan hidangan. Bagaimana mungkin ini? Ya Tuhan, ini pemula. Chen Kessel. Ingat, ini hanya pelajaran kecil. Jangan menilai orang dengan penampilan di masa depan. Siapa kamu? Apakah aku akrab denganmu? Tidak melihat keluarga kami yang terdiri dari 3 orang makan di sini. Siapa aku? Menempatkan telinga Anda. Lao Zhu adalah tuan muda dari keluarga Qin di Jiangzhou. Saya pikir orang yang tidak memiliki mata panjang. Ternyata itu adik ipar saya. Haha datang. Kakak ipar menghadiahi Anda dengan siku besar. Siapa kamu? Kakak ipar masa depan Anda Ye Chen. Hanya peralatan Anda, tidak lebih dari 500 ki. Apakah kakak perempuan saya akan melihat Anda? Tidak semua sudah bilang, aku kakak iparmu. Apa yang membuatmu kesal? Kakak perempuanmu akan. Bagaimana saya bisa bertemu keluarga Anda hari ini? Sesuatu yang tak tahu malu. Dan adikku akan. Hanya Anda, tidak layak untuk sepatu kakak saya. Jika dia akan. Saya memiliki teropong W. Hei, ini yang kau katakan. Jangan memohon padaku. Jangan biarkan aku menganggapnya serius. Pergi dan mengusir aku. Tuan Ye benar-benar minta maaf. Kamar pribadi ini didedikasikan untuk Master Qin. Saya pikir dia tidak akan datang hari ini, dan Anda telah menghabiskan begitu banyak. Jadi saya akan menggunakan kamar pribadi ini untuk Anda. Tapi aku tidak berpikir, Tuan Qin akan membawa temannya. Jadi aku ingin kau. Saya akan mengganti kamar pribadi untuk Anda. Tidak apa-apa untuk melihat sikap Anda. Aku tidak akan menyemprotmu. Memanggil adik ipar Anda untuk melihat Anda. Aku tidak mengenalmu. Jangan repot-repot. Bengkok lagi. Kalau tidak, aku bahkan tidak mengenalmu. Berani bertanya di mana saudara-saudara bergaul. Tidak mengerti apa yang tadi. Gas tuan yang berat. Itu orang yang kejam. Tapi saya telah melihat orang-orang di masyarakat tinggi di Jiangzhou, tapi tidak pernah melihat orang ini. Belum pernah dengar orang bernama Ye Chen. Hei, jangan khawatir, aku baru saja mengambil foto. Lampirkan namanya. Pengiriman online. Tidak akan lama untuk mengetahui jawabannya. Boleh, Linua, apakah Anda pintar? Cepat periksa jika Ye Chen ini adalah orang besar. Mari kita tarik. Jika dia ingin berpura-pura. Qin Xiao ditemukan. Orang ini tidak memiliki masalah. Ada sesuatu untuk dikatakan. Itu juga mantan Tianbao, Zhang Tianbao. Menantunya. 3 hari yang lalu Zhang Qianting akan menceraikannya. Minum banyak pil tidur sejak es.
Menurut informasi yang dapat dipercaya, Zhang Qianting telah menceraikannya. Saya juga meyakinkan diri saya sendiri. Aku bisa takut dengan sampah. Dan berpura-pura padaku. Pergi dan cari akunnya. Anakmu bisa. Kau hanya sampah. Kau masih berpura-pura. Anda melihat bagaimana saya membuat Anda hari ini. Orang tua tidak takut. Hari ini aku akan melayani keluarga Qin. Kau masih berpura-pura. Lihat aku hari ini. Waspadalah terhadap Xian. Panggil saudara ipar. Tidak ada panggilan. Panggil saudara ipar. Tidak ada panggilan. Disebut tidak, panggil tidak, panggil tidak, panggil saudara ipar. Jangan pukul, jangan pukul. Itu benar. Kapan Xiao Chen menjadi begitu? Mengapa kita harus menderita kejahatan ini? Aku tidak tahu kau begitu keras. Jika kau benar-benar kakak iparku, kau memukulku seperti ini. Adikku tidak bisa membiarkanmu pergi. Qin Xiao, apa yang kamu lakukan? Cepat bantu aku. Cepat bangun. Aku bilang anakmu kara-kara. Aku dipukuli seperti ini sebelum kau datang. Saya pikir Anda tidak ingin melakukannya. Maaf Qin Xiao, maafkan Qin Xiao. Maaf. Pukul dia. Long di atas. Bagus sekali. Saudara Yodonghu ada di sini. Saudara harimau. Saudara harimau yang mana? Leihu Senjit di samping Jin Yi. Leihu tidak berjalan dengan baik. Oh, saudara harimau. Aku bilang hari ini bagaimana hotel kita bisa bersinar. Ternyata Anda datang. Penghua bersinar. Bantu aku mencari. Ada seorang pemuda bernama Ye Chen di kotak mana. Silakan datang ke sini. Berlari cepat. Leihu adalah bos campuran hitam. Atau kau akan menemukannya. Ya, Xiao Chen berjagas. Jangan khawatir tentang ibuku. Sudah terlambat. Sekarang aku tahu aku takut. Maaf sudah terlambat. Ya, jangan terlalu cepat. Mari kita tunggu dan lihat. Lihat apakah itu awal yang saya banggakan. Masih terlalu dini. Saudara harimau datang. Saudaraku, aku lega jika kamu datang. Qin Xiao. Bagaimana kau bisa menjadi babi? Ini dia. Dia memukulku. Cepatlah untukku. Aduh. Bukankah ini yang diminta Tuhan? Anak ini terlalu sombong. Dia tidak hanya memukul kita Qin Xiao, dan memukul teman dan saudaraku. Kau harus memutuskan untuk kita hari ini. Nama keluarga Ye. Saya melihat apa yang Anda lakukan kali ini. Mengapa saudara harimau melawan Yao Bing? Tuan Ye Jin meminta saya untuk meminta sesuatu. Ibu, tidak ada yang bisa kau lakukan. Jika ada sesuatu. Ini dia.
Situasi Nyonya Jin sangat buruk sekarang. Penyumbatan pembuluh darah di otak. Keretakan skala besar mungkin terjadi. Limbah. Kalian. Anda adalah sekelompok limbah. Aku akan memotong-motong kalian semua. Ini bukan tempat. Sekarang aku memberimu dua kondisi. Melihat ibumu meninggal. Dua setuju bahwa aku akan segera melakukan kraniotomi pada ibumu. Berapa tingkat keberhasilannya? 1%. Tapi kau mengatakan 10%. Waktu terbaik untuk perawatan. Jika kau tidak setuju dengan rencana kraniotomi, aku takut tidak ada waktu. Oh ibu. Ibu, aku yang menyakitimu. Aduh. Tuan Jin, aku membawakanmu. Aduh. Mr. IP. Cepat selamatkan ibuku. Lambat. Waktu ibumu tidak bisa berlarut-larut. Jika dia tidak menyembuhkan ibumu, biarkan aku melakukan kraniotomi ini untuk ibumu. Maaf. Itu hanya tempat tidur di kamar mayat. Keterampilan medis MRY. Biarkan dia mencobanya dulu. Kawan saya. Jika dia pintar. Lalu apa yang kita lakukan dengan dokter dan ahli? Siapkan operasi segera. Pezanggan. Operasi untuk ibuku. Pelen. Mister. Kau sudah siap untuk operasi, masih menghentikan saya. Mr. Mi, operasi mereka tidak berhasil. Kau harus menyelamatkan ibuku. Jika tidak, aku akan memberimu 100. Jika aku bisa menyelamatkan aku akan memberimu 10 juta. Silakan duduk. Kakek emas tidak baik. Baru saja siap untuk operasi. Wanita tua. Oh ibu. Anak itu berbakti. Kau pergi. Kau tidak membuat aku malu seumur hidup. Tuan Najin. Tolong Sadie. Karena wanita tua itu mengalami pendarahan hebat di otaknya. Kita tidak bisa melakukan operasi. Bahkan jika peri datang, dia tidak bisa kembali ke surga. Jangan menghancurkan peri jika Anda seorang dukun. Selama orang masih bernafas, 3 jiwa dan 7 jiwa, para dewa kembali ke Tuan Tianye. Cepat. Jika kau bisa menyembuhkan penyakit, aku akan menggaruk kepalamu di Lijishi. Lalu kau menunggu cangkul. Oh, bagaimana keadaan ibuku? Ibumu sudah keluar dari bahaya. Oh Tuhan. Sungguh Tuhan. Yeshenyi mengundang saya untuk beribadah. Yeshenyi, kau menyelamatkan hidupku. UPS, tolong terima saya Jin Qianhao. Aku harus ingat. Aku bersyukur. Tidak ada niat. Ao Chenhu. Cepat dan minta akun Tuan Ye. Untuk keuangan Legiun Surgawi kita, tidak memberi Tuan Ye 10 juta. 20 juta akan pergi. Hey Tuan Ye.
kakek. Chair kembali. Hai Bo, Anda juga. Mengetahui bahwa kakek batuk begitu dia berlatih. Anda juga membiarkan dia berlatih. Situasinya berubah sekarang. Tuan tidak bisa duduk diam. Apa yang terjadi pada kakek? Berjalan kembali ke rumah dan bertemu Luo Yun. Adieu. Kakak, aku sakit. Siapa yang melakukannya? Namanya Yechen. Sial. Periksa di mana dia tinggal. Aku akan mencari teorinya. UPS, lupakan saja. Apa gunanya? Kakek berarti. Mari kita lupakan saja. Yu Yechen. Orang yang Jin Tianhao, Laihu, mengetahui Luo Yun. Dia dipukuli oleh Ye Chen tapi berpangku tangan. Apa artinya Anda harus jelas? Kakek berarti. Selamat hari ini dengan 3 keluarga. Kita harus mengisolasi keluarga Qin kita. UPS, keluarga Qin kita adalah kue besar. Orang-orang itu. Kutak Tahu. Aku ingin menjauh dari kita. Setelah saya mereka bisa berbagi kue ini. Bisnis centenial keluarga Qin akan hancur sekali. Keluarga. Saya minta maaf atas daftar leluhur keluarga Qin. Tuan, kau baik-baik saja. Ayahmu tidak melakukan apapun, tidak mampu. Generasi Anda adalah pria Luo Yun. Apa dia? Anda tahu itu, penyakit kakek. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Banyak. Hidup 1 atau 2 tahun, hanya beberapa bulan. Kakek ingin. Serahkan penyebab besar keluarga Qin kepadanya. Menikahimu. Raksasa Kyoto. Ini akan menstabilkan fondasi keluarga Qin kami yang sudah berusia seabad. Tapi dia sangat mengecewakan. Sekarang kakek akan membuat keputusan. Jangan salahkan kakek. Beban keluarga Qin di masa depan. Hanya kau yang membawanya. Jadi kakek harus memilih yang baik untukmu. Masuknya keluarga Qin kami. Bantu Anda menjaga bisnis keluarga Qin kami yang sudah berusia seabad. Kakek akan memposting informasi perekrutan Anda ke Kyoto. Huhai melihat raksasa di 2 kota besar ini. Apakah ada anak laki-laki bersedia memasuki keluarga Qin kami? Jika ada, jumlahnya cukup besar. Kekek. Kumpulkan mereka bersama-sama. Pilih 1 yang terbaik. Jadilah suamimu. Saat itu, kakek tidak peduli siapa yang dia pilih. Jangan pernah menolak kakek. Kakek Qin hanya bisa mengorbankan Anda. Bagus-bagus. Hanya 1 malam. Latihan saya telah mencapai tingkat pelatihan Qi. Datang sebagai seseorang, bahkan di bumi. Bisakah kultivasi saya maju dengan cepat? Yo, siapa yang saya pikir? Ternyata itu adalah Ye Shenyi. Hari ini baru saja cerah. Anda keluar dan berolahraga. Hei, ini bukan orang tua. Pertama, katakan bahwa Anda adalah seorang prajurit yang kuat. Datang dan lihat. Kalau begitu mari kita tunjukkan pada Ye Shenyi. Luar biasa. Ishini dapat mencapai tingkat saya. Ya, sungguh menakjubkan. Tentu saja itu tidak kuat. Master Jin bisa mengandalkan tangan besi ini. Melatakan dunia bawah tanah Zhongzhou. Kagumi. Tertawa dan tertawa hahaha. Ayi dokter. Di sini banyak orang. Mari kita bicara di tempat lain. Tolong, tolong.
Ye Shenyi, silakan duduk. Silakan duduk. Ye Shenyi di era ini. Untuk meletakkan posisi Anda, harus mengandalkan kepalan tangan. Katakan yang sebenarnya. Ini tidak akan lama. Saya akan mengalahkan pucuk pimpinan keluarga Qin. Qin Zengqing keluarga Jin akan menggantikan keluarga Qin. Menjadi salah satu dari 4 ras utama di Jiangzhou. Tidak ada yang bisa menggantikan status keluarga Qin di Jiangzhou. Mengapa? Karena Qinao Sui adalah calon istriku. Keluarga Qin memiliki saya untuk menutupi. Tidak ada yang bisa mengguncang posisi keluarga Qin di Jiangzhou. Dr. Yi Shen. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan medis Anda sangat pintar. Dapat membuat keluarga Qin terus mulia. Bahkan lebih cemerlang. Tapi tidak peduli seberapa tinggi obatnya. Bagaimanapun, itu adalah kesemek lembut di depan seni bela diri. Bisa mencubit dengan santai. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri. Lihatlah 2 kepalan tangan Anda yang keras. Ups. Temui Tuan Ye. Grandmaster Ye Leihu tanpa mata. Tersinggung oleh Guru Ye. Guru Yi menebas Z. Aku tidak tahu. Bagaimana dengan kalian berdua? Jangan lakukan itu, Tuan Ye yang akan menjadi es. Tapi mantraku telah. Tidak bisa menyanyiakannya sendiri. Master Ye ingin menghukummu. Pergi saja padaku. Terlihat cukup setia. Beritahu kalian berdua. Kalian berdua hanya semut. Jadilah dirimu sendiri. Makan. 20 juta lagi untuk akun yang kemarin menelepon 20 juta. Tidak 50 juta. Ya, ingat 50 juta. Ye Chen. Dr. Ye Shen, apakah dia memiliki keterampilan medis yang baik? Biarkan dokter terkenal Kyoto Li Jishi merekomendasikan saya. Pergi dan minta aku Ye Shenyi. Dr. Qin Zongye ada di sini. Kau bertanya padaku, aku sudah tahu. Ayo kita pergi. Ye Shen, tolong. Silahkan. Bagaimana kau kembali? Kita bertemu lagi. Seseorang akan mematahkan kaki saya. Apa yang kamu lakukan? Pukul aku. Berhenti. Ye Chen, aku mengundang kakek. Bagaimana Anda bisa begitu nakal? Ye Chen, maaf. Saudaraku, dia terlalu bodoh. Kami masuk dan berbicara. Tolong. Silahkan. Kakek Li harus mengirim plakat ke Ye Chen. Agaknya, keterampilan medis Ye Chen berada di atas Li Lao. Biarkan dia memberimu denyut nadi. Lihat apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakit Anda. Aku menelepon Li Shenyi di pagi hari. Li Shenyi mengatakan bahwa keterampilan medis Ye Shenyi lebih tinggi darinya. Meskipun dia bilang dia tidak bisa menyembuhkan penyakitku, tidak ada banyak harapan. Tapi Suer mengundang Ye Shenyi. Kalau begitu aku akan mencobanya. Kakek tidak bisa. Luo Yun, apa yang kamu lakukan? Kakak, wajahku terluka di restoran hari itu. Saya tidak menyangkal bahwa keterampilan medisnya tinggi, tapi dia orang Jin Tianhao. Jin Tianhao menunggu kakek es. Biarkan dia merawat kakek.
Apa? Itu hari aku membengkak wajahnya. Adalah bonus pertama dalam hidup saya. Saya telah meminta orang tua yang telah membesarkan saya selama lebih dari 20 tahun makan makanan besar. Keluarga senang. Pada saat ini, dia masuk. Membuat orang tuaku takut. Kau bilang aku harus menendangnya. Aku memintanya untuk mengganti kamar. Dia menakuti saya jika dia tidak berubah. Kau bilang aku akan memberinya sesuatu. Itulah reputasi keluarga Qin. Kau masih bukan adikku. Dia terus memaksa saya untuk memanggil iparnya. Apakah Anda peduli atau tidak? Ye Chen, mengapa kau memaksa saudaraku untuk memanggil kakak iparmu? Anda Kinaosue, peri cantik. Jiang Zhou yang terkenal. Pahlawan sejak zaman kuno. Semua cinta kecantikan. Aku bertekad untuk menikahimu. Hanya ingin dia memanggil kakak iparku lebih awal. Anda. Ya, aku Cher. Sangat indah seperti peri. Tapi itu bukan sesuatu yang Anda ingat. Hari ini aku bilang padamu, melihat wajah Li Shenyi. Jika bukan untuk Luo Sui, kalian semua punya es. Jangan berpikir ada Jin Tianhao untuk mendukung Anda. Keluarga Qin kami tidak akan berani memindahkan Anda. Tampaknya. Aku punya monyet ayam. Kakek Ye Chen hanya sedikit tertutup. Saya yakin dia jelas bukan orang Jin Tianhao. Paling-paling, saya akan bertemu dengan Jin Tianhao. Kalau tidak, dia tidak punya alasan. Cepat pergi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu nanti. Aku semakin baik padamu. Anda tidak hanya terlihat baik. Hati itu indah, jadi aku harus menyelamatkanmu. Adikku menggunakannya dengan baik. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ada bahaya besar yang tersembunyi di dalamnya. Kau bisa hidup setiap saat. Itu ruang kerja kakekku. Apa bahaya belajar? Jangan berpura-pura menakuti kita. Kalau begitu kau coba. Coba saja. Jika tidak ada bahaya, aku harus meminta seseorang untuk menghentikanmu hari ini. Luo Yun, segera kembali. Kakek, jangan dengarkan dia. Apa bahaya belajar? Luo Yun. Bagaimana kabarmu? Jangan menakuti adikku. Kakak dan kakek. Saya merasa seperti saya hampir es. Aku bilang ada bahaya besar di sana. Kau masih tidak percaya. Sekarang sudah keren. Ye Chen, kau menyelamatkan saudaraku. Aku mohon kau menyelamatkan saudaraku. Mengurus dirimu dulu. Melihat orang tua itu menutup pintu. Sepertinya anjing akan ditutup. Datang dan bersembunyi di belakangku. Siapa kau? Ling Nanayutai Shu. Ajari orang. Kakek Liu Tiesho bagus? Puncak energi batin. Ribuan dari hidupnya. Kekek. Kalian berlutut dan merasa nyaman dengan es. Masih perlawanan keras kepala yang robek oleh saya dan es. Tuan. Kau lari dengan wanita. Aku akan menahan mereka. Mari kita serat dia. Waktu untuk tuan dan wanita adalah Semut. Saya tidak pernah melewatkan pekerjaan yang saya ambil di Liu Tiesho. Kalian ingin melarikan diri dari bawah mataku. Aku bertarung denganmu. Bagaimana dengan kakek? Anda dapat mengambil kehidupan Qin Zengqing saya. Bagaimana kalau melepaskan cucu perempuan saya? Bagaimana kalau tidak? Aku hanya ingin kakekmu. Jadi saya tidak ingin melepaskan.
Tuhan akan menghancurkan keluarga Qin saya. Selama Anda membiarkan saya berpartisipasi dalam perekrutan, aku akan menyelamatkan keluarga Qin. Apakah Anda tidak sabar untuk berpikir tentang S? Aku tidak berbicara denganmu. Apa yang kau lakukan? Anda tidak setuju. Jika Anda tidak setuju, aku hanya membawa Luo Sui. Aku tidak akan peduli dengan kehidupan Anda. Aku berjanji. Selama Anda S, dia, aku akan segera mengikusimu. Karena kau sangat kuat. Beri aku kesempatan. Ayolah, aku tidak akan melakukannya. Selama kau bisa mendekatiku, hitung aku melayani kamu. Anda akan menginstal 13, tapi aku tidak tahu apakah tinjumu keras atau aku. Selama kau bisa memotongnya. Ya bisa. Ye Chen Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan baik-baik saja. Aku akan menikahimu. Memukul batu dengan carry kill. Kau anak laki-laki. Apa yang kau lakukan padaku? Mengapa kesadaran saya kabur? Kau tahu apa? Saya seorang dokter. Dapat menyelamatkan orang dan S orang. Anda harus pergi ke S secara perlahan. Anda tidak harus memberi saya hadiah. Apa yang baru saja dijanjikan tidak lupa. Aku tidak lupa. Tidak akan. 4 hari lagi adalah hari perekrutan. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Aku akan menonjol. Aku akan menikah denganmu. Tuan tidak baik. Yishini. Aku sangat sakit. Cepat, tolong aku. Panggil saudara ipar. Kakak ipar, tolong aku. Itu benar. Bagaimana dengan kakek? Apakah Anda merasa lebih baik? Jauh lebih baik tanpa asma. Tidak batuk lagi. Dewa daun dokter. Sungguh Tuhan. Benarkah, kakek? Terima kasih Ye Chen. Kakekmu gagal menerobos. Menyebabkan kerusakan 5 organ dalam. Aku telah membantunya membersihkan organ dalam. Untuk menyembuhkan, Anda harus mengambil vitalitas dan untuk mengembalikan fungsi asli dari hati yang rusak. Vitalitas dan. Di mana saya bisa menjualnya? Tidak ada yang dibeli. Anda menambahkan saya WeChat. Beri aku $1.000. Lalu aku mengambil obat untuk kakek. Yesheni, tambahkan saya WeChat. Aku akan memberimu 10.000. Ibu dan ayah, aku kembali. Xiaochen berlari sipat. Mereka ingin Anda. Zukiang beberapa maksud Anda. Siapa yang menerima Ki berani datang padaku? Kau berpikir tentang S. Beraninya kau menyebut nama saudaraku yang kuat. Katakan padaku siapa yang. Kalau tidak, bahkan jika bos Anda Leihu datang, itu tidak akan menyelamatkan Anda. Bawang mana yang kau katakan? Masih harus membiarkan saudaraku datang. Leihu harus berlutut. Hari ini kau bisa menculik orang tuaku. Kau harus mendapatkan S. Kau pikir aku kurang energi? Gunakan kata-kata ini untuk menakut-nakuti saya. Kupikir aku akan takut padamu. Seseorang akan membawa saya karung. Jangan mengambil ki orang lain. Itu saudara yang kuat. Aku bilang pintu malam. Jadilah pria yang baik di kehidupan selanjutnya. Pukul aku.
Saudara harimau. Dia menyakiti saya dan saudara. Dia bilang kau harus berlutut. Mr. Saudara harimau. Tuan Ye, apa yang akan kau lakukan dengan anak ini? Tanyakan padanya, siapa yang menginstruksikan dia untuk datang kepadaku? Baik. Saudara harimau adalah Liu Xiaojie. Dia keluar 50 wei untuk membeli pintu malam. Kehidupan Yi Yezi. Aku tidak tahu kau mengenalnya. Beri aku 10.000 empedu. Aku tidak berani. Pergi. Keluarga Ye Liu cukup kuat di Jiangzhou. Ibu Liu Xiaojie adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangzhou, sepupu keluarga Wei, Wei Tai. Tapi hanya satu kalimat. Aku keluar dan melakukan anak itu. Tidak perlu. Dapatkan dia begitu cepat. Dia terlalu murah. Melindungi orang tuaku dalam beberapa hari ini. Aku harus melakukannya dengan jelas. Hei, benar. Apakah Museum Hubungan Masyarakat? ITU milik Jin Yi. Nama keluarga Liu, anak itu. Pernikahan besar akan selesai di Wan Menshan pada tanggal 15 bulan ini. Dia harus menutupi semua pabrik. Beritahu Lau Jin, batalkan semua persetujuannya. Saya akan menyelesaikan pernikahan besar saya di Wan Menshan pada tanggal 15 bulan ini. Baiklah, aku akan segera menelepon. Apakah limbah Xiao Qiang sudah mati? Zuqiang yang dikeringkan. Aku sedang mengumpulkan es untuknya. Apa? Bacon. Apa yang terjadi dengan Xiao? Limbah itu tidak kering. Sebaliknya, Zuqiang mengering. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan limbah? Hei, Jangan khawatir tentang bayi. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan sampah ini. Rumah nomor 1. Itu harus bertanya tentang pernikahan kami pada tanggal 15. Angkat, katakan saja ke tata letak yang paling romantis. Baik. Mocken. Apapun yang saya kirimkan. Bagaimana saya bisa berhenti memesan pernikahan saya? Bacon. Ada karakter misterius pada tanggal 15 untuk mengadakan pernikahan di nomor 1. Pemesanan kami dibatalkan. Mengapa kita menikah pada tanggal 15? Dan semua undangan telah dikirim. Bagaimana mereka bisa mengatakan mundur? Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah membatalkan undangan. Itu adalah perintah Jin untuk berhenti berlangganan. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana bisa menikah denganmu begitu sulit? Oh, aneh. Mengapa saudara Kinaosue ada di sini? Ah, wanita itu benar-benar Kinaosue. Aku bertemu mereka beberapa kali. Tidak mengakui. Apakah wanita itu Kinaosue? Saya tidak tahu. Pria itu pasti Keluin. Mereka mendatangi saya hari ini. Ayah, mereka pasti datang. Seperti limbah itu. Apa yang dia memenuhi syarat untuk pangeran dan putri keluarga Qin? Jika bukan karena Li Jishi dari Kyoto, berikan dia fasad. Apa dia? Qianting benar. Limbah itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengenal saya. Belum lagi saudara perempuan Qin. Tidak mungkin bagi saudara perempuan Qin untuk memegang ladangnya. Jadi Paman Zhang yang datang menemuimu. Adu. Nona Chin, Tuan Chin, Kalian Sunggut Sopan. Hei, apotek Tianbao saya ditutup selama 3 hari. Baru dibuka hari ini. Datang ke sini. Benar-benar kehilangan jarak. Selamat datang jauh. Tolong di dalam. Abao, bisakah kau tunjukkan wajahmu? Semua orang tahu tentang penjualan obat palsu di rumah Anda. Siapa yang akan datang untuk bergabung dengan Anda? Jangan menaruh emas di wajah Anda. Hari ini mereka tidak datang untuk saya. Orang tak tahu malu. Baiklah, tolong minta mereka untuk bergabung dengan Anda. Adu. Penyakit mata merah yang paling menyebalkan. Zhang Tianbao di dalam keduanya. Bisakah Anda memesan wajah lama?
berapa banyak obat palsu yang Anda jual? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Masih menjilat wajah dan meminta saya untuk pergi ke apotek Anda. Kau tidak takut aku menghancurkan apotek? Ini dia. Adikku dan aku mendengar bahwa Yeshenyi memiliki keterampilan medis yang baik. Jadi mari kita lihat. Tidak ada hubungannya denganmu. Kakak pergi. Beri makan Lau. Disebut Changji Shitang, semua dokter pergi ke konsultasi. Untuk orang yang perlu menemui dokter, pergi ke dokter. Obat Tianbao kami lebih baik daripada keterampilan medis Anda. Jauh lebih tinggi. Abao di dalam silahkan. Aku akan memberimu pil Optimus gratis. Kau menyuruhmu malam ini. Coba efeknya dengan Bao saya. Hei, benar, Abao, nanti ya. Saya meminta seseorang untuk membuat suara untuk Anda. Aku akan menelepon sepupu saya Wei Zifei. Biarkan dia datang dan menakuti mereka. Yeshenyi mendengar bahwa apotek Anda dibuka hari ini. Saya sengaja membawa saudara perempuan saya untuk bergabung dengan Anda. Selamat, Yeshenyi. Duduk dengan sukacita dan sukacita. Dr. Yishen, apakah ada obat untuk ginjal dan Qi di sini? Saya merasa ginjal saya hampir mati. Ya, kau menghitung tempat yang tepat. Kemarin. Dan tim saya membuat kumpulan pil Optimus. Hanya butuh $8 untuk satu. Dijamin tidak akan jatuh selama 1 jam. 1 jam. Lalu aku harus membeli kaleng. Apakah Yeshenyi begitu berguna? Atau berikan aku satu sekarang. Jika Anda memiliki objek, maka Anda merasa bebas. Jika Anda tidak memiliki, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakannya. Kalau tidak, selama 4 atau 50 menit. Orang lain akan menertawakan Anda. Hei, maksudmu datang bekerja. Bekerja dalam 5 menit. Saya percaya pada keterampilan medis Yeshenyi. Makan sebelum bekerja. Hei, berapa banyak kaleng ini? Jumlah ini adalah 365 per tahun. Aku akan memberimu uang. Lalu bagaimana caranya? Harus diberikan. Dan juga memberikan lebih banyak. Lei Shini. Tambahkan Anda WeChat. Aku akan memberimu 50.000. Tidak ada transfer 60.000. Hey. Aduh. Jangan membeli begitu banyak. Kakak, kau punya masalah. Aku membeli begitu banyak. Apakah Anda sudah cukup jatuh untuk Anda? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukung keluarga Qin, aku akan kehilangan hak untuk memilih cinta. Pada belas kasihan kakek, memilih suami sesuai dengan standarnya. Dan kau. Obat apa yang tidak baik untuk obat ini? Berapa banyak orang yang ingin Anda buat obat ini? Atau katakan dirimu sendiri. Jual sendiri. Aku takut matematika sejak kecil. Aku melihat angka di rekening perusahaan. Aku sakit kepala. Bahkan jika Anda membiarkan saya berhenti merokok dan minum. Bahkan jika warna berhenti. Saya tidak ingin melihat angka-angka. Selain itu, Yeshenyi adalah seorang pria. Tentu saja itu demi pria. Dia membuat obat ini. Apa yang dia lakukan? Kenapa kau begitu bersemangat? Apa yang kamu katakan? Kau wanita hila. Bagaimana cara berbicara dengan adikmu? Obat ini terbuat dari berbagai tonik. Tidak ada salahnya pada tubuh manusia. Jangan khawatir, bahkan jika dia makan 10 buah sehari. Tidak lelah dia. Jadi kau sudah menggunakannya. Hei, tidak ada hubungannya denganmu. Bukan suamimu. Anda ingin mencoba. Aku mencuimu. Hei, Yeshenyi, selamatkan aku. Kakak. Kalian terus. Yeshen akan berpartisipasi dalam perekrutan lusa. Aku sudah melihat foto dan informasi mereka.
Dilihat dari penampilannya, tidak ada yang membuat saya merasa baik. Apa yang bisa saya lakukan? Yakinlah, aku ada di sini. Tidak ada yang bisa menangkapmu dariku. Jangan khawatir, jangan pernah mengecewakanmu. Kau tahu apa? Salah satunya. Ini adalah salah satu dari 10 raksasa di ibu kota kekaisaran. Salah satunya adalah yang paling kuat secara finansial dari 5. 3 keluarga lainnya memiliki latar belakang yang lebih sulit daripada keluarga Qin saya. Yang terburuk. Aset lebih kuat dari keluarga Qin saya. Jadi Anda tidak memiliki sumber keuangan, tidak ada latar belakang, hanya ada keterampilan medis. Kakekku tidak akan memilihmu. Bahkan jika mereka begitu kuat, gunung emas dan perak. Tidak ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kepalan tangan. Lalu ada apa? Lalu 2 pukulan. Kau akan membual. Kau meniup banteng dan merasa bahwa seluruh dunia adalah milikmu. Dunia terlalu kecil di mataku. Tidak sepenting kau di mataku. Lalu aku. Sepupu Han Shao, kalian semua ada di sini. Sepupu tua membutuhkan adegan. Tentu saja sepupu datang hahaha. Itu adalah Bagaimana saya bisa pergi? Hei, bukankah ini Qin Luoyun dari keluarga Qin? Bagaimana cara bermain? Datang ke sini untuk menemui dokter. Keluarga Qin Anda telah tiba. Untuk mempertahankan status, setelah kau melihat putraku, kau harus berlutut. Jalan yang tak tertahankan. Wisify. Qin Adou, jangan malu di sini. Cepat memeluk wanita dan menangis di tempat tidur. Tunggu dan lihat. Kakak, kau keluar untukku. Aku tidak peduli jika kau bekerja di dalam. Aku tidak peduli. Kau tidak akan keluar lagi. Kakak. Keluar dari sini, kau tidak akan keluar lagi. Aku akan membawa pintu. Sampah apa yang kamu ambil untuk bertarung dengan ayahku? Bertarung dengan ayahku. Apakah Anda tidak berharap bahwa Yaotang baru saja dibuka? Ini akan menjadi dingin. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, harus rendah. Jangan lupa. Jangan berteriak pada wajah Anda. Potong bau busuk dari daerah kumuh seperti Anda. Bertarung dengan kami, Kinoxus saja. Mereka hanya datang dan melihat. Apakah Anda akan mendukung Anda? Kau salah, aku akan. Dan aku bilang begitu jelas. Kedokteran Yeshen dapat melemparkan ayahmu 10 jalan. Saya mengatakan Kina Oswe. Mengapa Anda mengatakan bahwa keterampilan medisnya lebih tinggi dari Dr. Zhang? Dia menyembuhkan menstruasi Anda. Masih menyembuhkan kelainan 100 sabuk Anda. Hahaha. Hanya karena keluarga Qin Anda akan jatuh. Pertahankan status dengan trik. Merekrut yang baik mungkin bertahan selama 3 tahun dan 5 tahun. Ingin menjadi ambisius. Kembali lebih awal dan menelan keluarga Qin Anda. Pada saat itu Kinao Sui akan jatuh sebagai mainan orang lain. Dan Anda akan menulis untuk pengemis jalanan. Tuan Jin ada di sini. Kakak, ayo pergi. Dia datang untukmu. Untuk Zhang Tianbao. Apakah Tianbao itu memiliki wajah ini? Zhang Tianbao memang tidak memiliki wajah ini. sepupu, kakek Kim. Tidak, aku harus memanggilnya. Dia tidak peduli. Aku akan bertanya. Emmas. Kenapa kau datang? Wei Xiao. Ahu memberiku kaki teman Wei Xiao.
Jin Tianho. Apa maksudmu? Dia adalah teman saya. Ketika ibuku dalam kondisi kritis, Ye Shenyi yang menyelamatkan hidupku. Jangan bilang kau. Bahkan teman ayahmu. Memukul. Kau akan melawan keluarga Wei. Itu ayahmu. Sebelum aku memutuskan apakah dia. Aku tidak berani berbicara denganku dengan nada ini. Satu hal lagi. Aku bahkan tidak. Dan kalian. Jika Anda mendukung Yaotang Ye Shenyi, maka saya menyambut. Jika Anda berani membuat masalah, Wei Zifei ini adalah pelajaran Anda. Ishini. Kudengar obatmu dibuka hari ini. Aku datang untuk mengucapkan selamat. Datang ke sini, Lao Jin, silakan di dalam. Hei, bagus. Tuan Kim, duduk. Nona Qin, kamu terlalu sopan. Jin tidak berani datang. Jangan berdiri dan duduk di sini dan bicara. Duduk. Duduk dan duduk. Emerie, aku tidak tahu apa yang kau suka. Kartu ini. Aku akan memberimu hadiah. Nomor terakhir dari kata sandi ini adalah 6 digit terakhir dari nomor kartu. Berapa banyak? Aduh. 60 ratus 60. Ambil itu. Setelah itu, cari aku tanpa uang. Jangan ganggu adikmu. Berani mengetuk pintu kamar adikmu. Lihat aku tidak memukulmu seperti babi. Terima kasih, kakak ipar. Setelah itu, kau adalah saudara ipar saya. Kakekku tidak akan mengakui. Dalam hatiku, kau adalah adikku. Jika Ye Chen dapat dipilih oleh kakek sebagai suamiku, saya harus menghabiskan banyak uang untuk hadiah di bawah pemandangan rumahnya. Jangan pernah mengecewakan kebaikanku. Kakak ipar Kim. Aku akan mundur dulu. Luoyun itu adalah hadiah dari Paman Kim untuk Ye Chen. Anda segera mengembalikan Ye Chen. Kakak, Nona Qin. Karena Ye Shenyi menyukaimu. Cepat atau lambat, kau bukan istrinya. Saudaramu harus memanggilnya saudara ipar cepat atau lambat. Uang ini sekarang. Biarkan saudaramu mengambil bunga yang aman. Tidak cukup saya berikan lagi. Terima kasih Paman Jin. kakak ipar. Sampai jumpa loin kamu. Nona Qin, biarkan dia pergi. Hubungan saya dengan Tuan Ye. Dia adalah milikku. Dia masih miliknya. Jin benar-benar berbicara. Di masa depan, Anda harus banyak membantu dalam bisnis istri saya. Berani bekerja dengan Anda dalam bisnisnya, tidak masalah. Siapa menantu perempuanmu bisa dipilih oleh kakek saya pada perekrutan. Mr. Pasti menang. Saat itu, saya akan menempatkan rumah nomor 1. Ini adalah sukacita untuk Anda. Dijamin untuk pernikahan yang sempurna. Pernikahan tak terlupakan seumur hidup. Paman Kim Anda dan Ye Chen adalah. Nona Qin, kau tidak tahu. Saya Jin Tianhao, kehilangan ayah. Ibuku tidak meninggalkan dan menikah lagi dengan adikku. Menghancurkan makanan di tanah dengan satu tangan, untuk memberi makan saudara dan saudari kita. Saya Jin Tianhao, hanya untuk memberikan ibuku kehidupan yang nyaman. Hanya bekerja keras untuk menemukan dunia ini. Jika bukan karena Tuan Ye, ibuku pergi beberapa hari yang lalu. Aku tidak punya kesempatan untuk terus berbakti. Untuk kebaikan ini, saya Jin Tianhao,
Untuk Tuan Ye pergi ke sup. Nona Qin mulai hari ini. Dermaga Jinshuiwen. Helong Bay Freigtiart akan dibuka secara permanen untuk grup Qin. Selama kau mau, aku akan menyusun kontrak sekarang. Kirim ke kantor Anda. Sungguh, tentu saja itu benar. Saya akan menelepon perusahaan saya sekarang untuk mengumumkan hal ini. Ye Chen, terima kasih. Wajah Anda benar-benar membantu saya. Aku semua tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku tidak ingin kau berterima kasih. Selama kamu bahagia. Nona Qin, aku sudah menyiapkan kontrak. Siang hari, aku akan mengantarmu ke kantor. Baik. Aku akan kembali ke perusahaan dan mengumumkan hal yang baik ini. Jangan, tadi. Kita belum selesai. Akan ada waktu. Mari kita lanjutkan. Jangan buru-buru pergi. Katakan saja, tembakannya 66,66 juta. Apakah ada sesuatu yang meminta saya? Api. Shanghai King Du Yuehua adalah kakak laki-laki saya. Baru-baru ini, ada pasukan luar negeri yang ingin menduduki wilayahnya. Sekarang ada 2 dermaga yang ditempati oleh mereka. Saudaraku. Karena alasan ini, saya memberikan satu sama lain buku perang. Obat untuk menentukan sungai Jiangzhou malam ini. Pihak lain sudah bertarung untuk melindungi kekuatan itu. Saudaraku. Biarkan aku membawa. Butuh waktu lebih dari 40 menit untuk membantu. Pikirkan orang lain memiliki master. Aku takut. Tidak ada cara untuk terus merawat ibu. Jadi saya ingin mengundang Tuan Ye keluar dari gunung. Hanya dengan trik Tuan Ye untuk memutus aliran air. Dapat memotong musuh yang tak terlihat. Kakakku bilang. Jika pertempuran ini menang, beri aku 2 miliar. Jika Tuan Ye mau pergi, aku akan memberimu semua uang. Bagaimana status Du Yuehua ini di Shanghai? Ini adalah orang terkaya di Shanghai. Dia harus memberinya 7 poin. Puluhan juta orang di Shanghai. Selain 2 orang besar di kota, hampir tidak ada yang berani menyinggung. Oke, aku tahu. Aku akan pergi denganmu malam ini. Oke, Tuan Ye keluar dari gunung. Pasti bisa lebih baik dari ribuan mil. Hah, tunggu saja. Balas dendam Kaisar Beiming baru saja dimulai.